Assalamualaikum, halo guys. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi dasar-dasar pembentukan sosial dan prosesnya. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum nih materi kelompok kami? Simak videonya baik-baik ya. Pembentukan kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat mempunyai dasar-dasar tersendiri. Dasar pembentukan kelompok sosial tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Common ancestry, kesatuan genealogis atau faktor keturunan. Kesatuan genealogis merupakan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan darah dan keturunan. Diawali dari terbentuknya keluarga bati, kemudian berkembang menjadi keluarga besar hingga pada akhirnya berkembang menjadi kerabat. Melalui proses yang sangat panjang, kerabat-kerabat ini akan membentuk kelompok suku bangsa dalam kuantitas yang kecil, menengah hingga kelompok suku bangsa yang besar. Contohnya sebagian masyarakat Batak yang tinggal berkelompok dengan keluarga atau keturunan, misalnya warga Pasaribu, Cihombing, dan lain. Kesatuan religius. Kesatuan religius merupakan kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan agama atau kepercayaan tertentu. Melalui kesamaan agama atau kepercayaan inilah terbangun komunikasi dan kerjasama yang erat antara anggota yang tersebar dalam lingkungan, negara, benua, bahkan seluruh penjuru dunia. Contohnya, perkumpulan pemuda-pemudi gereja dan perkumpulan remaja masjid. Daerah asal yang sama, kesatuan teritorial dalam kurung community. Kesatuan teritorial adalah kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar persamaan wilayah tempat tinggal, misalnya RT, RW, kelurahan, desa, kabupaten, atau provinsi. Contohnya ada Persatuan Mahasiswa Purbalingga dalam kurung Mahangga, UNES, dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Common interest, kesatuan kepentingan. Asosiasi atau kesatuan kepentingan merupakan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar persamaan kepentingan. Perwujudan konkretnya misalnya PSSI, kelompok-kelompok kesenian, kelompok-kelompok dagang seperti firma, koperasi, dan lain sebagainya. Contohnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan partai politik. Teori yang disampaikan Tukman pada 1965 ini mau tidak mau akan dilewati oleh suatu tim yang akan melakukan tugasnya. Yang pertama, tahapan pembentukan atau forming. Dalam tahap ini, tim akan bertemu dan mempelajari tentang peluang dan tantangan, dan kemudian merumuskan tentang tujuan atau goals, dan mulai mengadakan pembagian tugas. Setiap anggota tim umumnya akan bekerja secara independen, namun tetap dalam satu kelompok bersama. Pada fase ini, tugas utamanya adalah menyangkut orientasi. Para anggota akan berusaha mengarahkan persepsinya pada tugas dan juga rekan-rekan dalam tim, dan akan membahas mengenai batasan dari tugas dan hal-hal yang terkait. Untuk bisa menuju ke tahapan selanjutnya, setiap anggota tim harus meninggalkan kenyamanan individualnya karena topik yang akan dihadapinya memiliki resiko konflik. Kembangan saran atau pendapat dalam kurung storming. Pada tahap ini, para anggota bisa menyatakan pendapat tentang karakter dan integritas dari anggota lain dan diharapkan untuk menyuarakan pendapatnya. Jika mereka mendapati seseorang menghindari tanggung jawab atau berusaha melakukan dominasi, maka anggota tim yang lain bisa mempertanyakan tindakan tersebut kepada pimpinannya. Etika dan tata tertib, norming. Penyelesaian perbedaan pendapat untuk konflik dapat berakibat pada hubungan yang diharap. Dengan demikian, semangat kerjasama akan lebih meningkat. Pada tahap ini, semua anggota tim mengambil tanggung jawab dan memiliki ambisi untuk bekerja demi keberhasilan tujuan tim. Mereka menerima anggota lain apa adanya dan berupaya untuk bekerja sama. Namun demikian, terkadang ada salah satu anggota yang berniat menghindari konflik dengan cara tidak menyampaikan gagasan-gagasan yang kontroversial ke dalam forum. 4. Pelaksanaan performing. Dengan adanya tata tertib dan peraturan yang telah dikembangkan, maka lebih mudah bagi anggota kelompok untuk berkonsentrasi pada pencapaian tujuan bersama. Ini akan berdampak pada keberhasilan tim dalam mencapai tujuan.
Pada fase ini mereka masih termotivasi dan memahami tugasnya, namun anggota tim kini telah kompetitif, otonom, dan mampu melakukan proses pengambilan keputusan tanpa penguasaan. Perbedaan pendapat mungkin terjadi sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang disepakati tim. Pada tahap ini, supervisor tim selalu berpartisipasi. Tim akan membuat keputusan-keputusan yang diperlukan, bahkan tim yang kinerja paling bagus akan bisa melakukan evaluasi dan dalam setiap tahapan yang telah dilakukannya, dan bisa melakukan revisi. Misalnya, perubahan dalam hal kepemimpinan dapat membuat tim kembali ke fase storming karena pemimpin baru tidak setuju dengan tata tertib yang sudah disepakati dan adanya dinamika dari tim. 5. Penghentian sementara Eterning. Tukman pada tahun 1977 bersama dengan Mary menambahkan tahap kelima dari 4 tahap pembentukan tim, yakni penghentian sementara. Eterning ini mencakup penyelesaian tugas dan mengistirahatkan tim, bisa sementara sifatnya kalau tim masih akan diperlukan lagi.